Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kak Emi. Ya, amin. Baik, terima kasih Kak Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar Radio Kayong Utara dimanapun berada, alhamdulillah pada program Mengaji on Air siang hari ini, insya Allah tema yang akan kita angkat yaitu tentang agar bahwa Al-Quran adalah rezeki yang harus lebih kita dambakan daripada harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya merekalah orang-orang yang beriman haqqo atau sebenarnya, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb-nya, ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 4. Kemudian dalam doa hatam Al-Quran, warzuqna tilawatu anal laili wa atrafan nahar, yang artinya, dan berilah kami rezeki membacanya sepanjang malam dan siang. Para pendengar Radio Kayong Utara, bahwa rezeki tak sekedar harta. Sudahkah saat kita berhasil membaca, menghafal, mengulang-ulang hafalan dan mentadaburi Al-Quran, kita mensyukurinya? Rezeki sebagai rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bersyukur saat mendapat harta atau selesai menyantap makanan yang lezat. Ataukah kita hanya merasa mendapat rezeki bila mendapatkan uang? Entah karena cinta terhadap harta yang luar biasa atau karena ketidakpahaman kita, sehingga sama sekali tidak terlintas kalimat rezeki kecuali dipahami sebagai harta. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, rezeki menurut Al-Quran. Pemahaman ini tidak salah, namun jika makna rezeki dipersempit hanya pada harta, manusia akan mengalami kerugian besar. Karena sepanjang hidup tidak pernah mendambakan rezeki dengan makna yang jauh lebih besar, lebih mulia dan abadi. Untuk itu, kita harus luruskan pemahaman ini melalui Al-Quran yang memadukan rezeki menjadi dua, rezeki dunia dan rezeki akhirat. Harta disebut rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib
yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Kemudian hujan yang turun Allah sebut juga sebagai rezeki. Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Yang artinya, dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit, dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 13. Kemudian, pahala atau semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat sebagai balasan atas amal soleh orang-orang yang beriman adalah rezeki, bahkan disifati sebagai rezeki yang mulia. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 74. Kemudian dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan kepada mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Para pendengar Radio Kayung Utara yang berbahagia, oleh karena itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa selalu tilawah menggunakan kalimat berilah kami rezeki agar bisa membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Para pendengar, begitulah seharusnya penyikapan kita terhadap rezeki. Jangan sampai untuk rezeki harta kita siap bekerja keras, banting tulang siang dan malam. Sedangkan untuk rezeki yang abadi dan lebih berharga, kita bersantai-santai, bahkan cenderung tidak berminat. Atau
Jangan sampai merasakan sesuatu kerugian yang besar dan penyesalan yang sangat dalam saat tidak mendapat harta, namun tidak merasa apa-apa saat tidak mendapatkan rizqun karim atau pahala yang mulia. Untuk itu, luruskan kembali pemahaman dan keyakinan kita tentang rezeki agar menghasilkan penyikapan yang benar dalam menjalani kehidupan ini. Para pendengar Radio Kayong Utara dimanapun berada, pembahasan di atas mengajarkan kita tentang mulianya rezeki yang akan diperoleh manusia di akhirat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan, kesabaran, keteguhan, dan istiqomah sampai akhir hayat. Oleh karena itu, tidak boleh dikalahkan oleh rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan di dunia. Karena rezeki Allah yang diberikan di dunia sifatnya pasti dan telah terukur. Ada yang diberikan tanpa diminta, dan ada yang diberikan saat manusia berusaha dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, penjelasan-penjelasan ayat Al-Quran dalam hal ini adalah sebagai berikut. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 15, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihim nusyur, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya dalam Al-Quran pula, Quran surah An-Nahl ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa' afa bi ni'matillahi yajhadun, yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki kepada mereka budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia,
Alangkah jelas dan benarnya ayat-ayat di atas. Rezeki dunia sesungguhnya sudah ada jaminannya dan takarannya. Sungguh rugi manusia yang mengejar-ngejar rezeki dunianya dengan meninggalkan rezeki akhiratnya, dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Al-Qur'an. Demikian KM.